Sekarang kita akan lanjut ke tahapan blocking plus, di mana kita sekarang dalam tahapan blocking plus ini kita itu harus mengetahui gimana sih pergerakannya karakter itu. Nah, kan contohnya kalau orang berpindah dari kiri ke kanan itu ada banyak cara kan. Bisa dia lompat, bisa pindahin kaki, geser pelan, bisa kakinya di drag, ataupun cara-cara lainnya. Nah, tahapan blocking plus itu adalah di mana kita menceritakan lebih detail lagi gimana mekanisme pergerakan yang mau kita buat, ya. Nah, contohnya kita lihat di video referensi yang ada. Nah, di sini untuk bergerak ke kanan, dia itu yang dia lakukan adalah kita bisa lihat di sini adalah, nah ini dia mulai naik kaki, satu kaki naik sambil badannya bergerak ke arah kiri layar sambil dia menumpu pada satu kaki. Lalu setelah itu kaki kanan bergerak. Nah, kaki kanannya sampai ke tanah, badannya itu mulai bergerak ke arah kanan layar disambil dengan kaki satunya itu naik, lalu baru menapak ke tanah, badannya pindah ke kiri layar lalu kembali ke kanan. Nah, itu elemen-elemen yang kita harus tahu dan kita harus tambahkan itu di namanya blocking plus. Oke? Nah, untuk buat gini bagaimana caranya? Nah, kita pertama-tama harus bikin posenya dulu, pose yang ada. Kalau kita lihat di sini videonya, setelah dia naik, sebelum dia bergerak kan ada gerakan ini, semacam kayak antisipasi, ya kan? Sambil dia kayak weight shift dikit. Nah, ini pose ini kita antisipasi, napak, baru dia weight shift lagi ya. Nah, kita mau bikin ini breakdown ininya, pose breakdown yang ini yang agak antisipasi sambil naik kakinya itu. Nah, kita tahu ada bagian sana, kira-kira berapa? Ya udah, kita bikin aja, random aja. Kasih jarak aja. Sama kayak tadi, kita istilahnya kayak ngegeser sambil agak ngerotasi dikit kan. Diikutin aja, dimiripin aja sedikit gimana pose-posenya, ya. Nah, mungkin ini baru kita tahu kan, oh ternyata dia naikin kaki di sini. Nah, coba dibikin posenya juga kayak tadi, kayak model begitu. Jangan lupa di select all lalu di key. Jadi dari sini dia bakal naik kaki, ya kan? Baru kan setelah dia naik kaki, dia bakal pindah ke sana tuh. Nah, untuk pindah ke sini kan ada stepnya lagi ya. Nah, stepnya apa aja kita lihat di sini di video referensinya. Nah, di sini ada dia. Nah, dia pasti napak, lalu weight shift ke sana, ya kan? Napak weight shift ke sana. Nah, nah dari sini. Nah, ini bisa kita geser aja dulu, gesernya agak jauh. Karena setelah yang ini kita tahu dia pasti ada napak sambil gesernya. Nah, jadi supaya tahu kayak gitu kita bisa copy frame dari sini, kita paste aja di sini. Nah, jadi sama kan di sini. Nah, setelah itu kita bikin posenya juga, pose breakdownnya itu kita geser ini agak kelebihan kayak tadi. Kita agak bikin gini. Nah, lihat lagi ya. Nah, kakinya kan naik belakangan. Nah, ini juga sama. Kita naikin kakinya. Kita atur juga bentukannya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kelihatan di sini juga ada weight shiftnya dikit ya. Karena dia napak pakai kaki satunya ini. Jadi diatur nih supaya kira-kira dia nggak jatuh. Ya. Nah, ini kira-kira aja dulu gini. Nanti masih bisa kita bagus-bagusin lagi posenya. Ke sini, baru dia balik lagi ke sini. Oke? Nah, jadi segini kita tambahin lagi mana? Kira-kira dari sini, kalau kita lihat gerakannya dari diantisipasi dan weight shift dari sini ke sini, bagaimana tuh gerakannya? Nah, kita lihat lagi referensi. Jadi di sini pada kaki naik, lihat nih. Kaki kirinya mulai gerak, lalu kaki kirinya napak duluan, baru badannya mengikuti ke sini, ya kan? Nah, jadi proses ini kita harus bikin di mana kakinya napak duluan, tapi badannya itu masih terus gerak. Nah, gampangnya adalah kita select semuanya, lalu kita klik 50%-nya aja di sini. Select semua, lalu kita klik 50%. Nah, di sini baru kita breakdown lagi. Di mana kalau kita lihat videonya lagi adalah di sini, lihat nih. Pada saat dia pindah, elemen apa yang harus kita tahu? Ya di sini kita yang kalau bisa kita perhatikan, pada saat dia gerak napak ini, lihat nih ya. Dia napak tapi kaki
kaki yang ada di sebelah kiri layar ini belum bergerak sama sekali. Dimana kaki yang di kanan layar ini berpindah lalu menapak, baru kakinya yang tadi yang di sebelah kiri layar itu baru ngangkat, baru pindah. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Jadi setelah di sini tengah ini, nah kaki sebelumnya ini kita bisa copy paste dari sini. Copy dari yang sebelumnya kita paste. Nah, kaki kanannya ini kenapak di sini. Nah, kita copy lalu kita paste di sini. Nah, jadi bisa nih. Tuh. Begini lalu begini, ya. Nih, kalau kita play atau kita geser-geser, nah kita mendapatkan pose-pose yang baru. Nih, ini kan pada saat dia agak naik, agak antisipasi, lalu di tengah-tengah kakinya nempel ke tanah, ya kan? Lalu dia ini memalingkan badannya lalu kembali ke posisi semula. Ya. Nah, ini adalah breakdown di Blocking Plus untuk mendapatkan pose breakdownnya dulu. Nah, setelah yang ini baru kita akan mendetailkan lagi gerakannya agar lebih halus in between-nya. Kita layaknya bikin kayak dia semacam kayak stop motion. Oke? Jangan lupa juga yang tengah tadi ini kita select semua lalu kita key. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke yang pernah aku ajarkan sebelumnya, adalah kita harus tahu suatu gerakan itu kayak is in is out aja atau kayak overshoot. Ya. Kayak overshoot itu kayak gerakan yang mukul misalnya gitu kan, kayak kaget, itu overshoot namanya. Ya. Nah, kita harus tahu nih, dari sini, dari pose yang pertama ini ke pose kedua itu kira-kira gerakannya itu kayak is aja atau dia semacam kayak kaget, itu overshoot. Nih, kalau kita lihat ya di sini. Nih, dari kiri ke sini. Atau ke sini atau kelebihan. Nah, gitu kan? Nah, kalau dia biasa-biasa aja tanpa ada yang kayak gerakan kayak kelebihan atau gimana atau cuma is, breakdownnya kita bisa lebih mudah. Breakdownnya itu berarti patronnya kalau bikin is itu ya cuma tinggal kita tambahin tengahnya. Nah, pose tengahnya ini lalu kita tambahkan di kirinya is. Nah, is di sini kita tambahin is lagi. Nah, tapi ini usahakan bedanya itu minimal 2 frame. Nih, jadi terbentuklah dari sini ke sini. Nah, ini gerakan is kayak gini, set is biasa. Oke. Nah, dari sini baru kita analisa lagi. Gerakan selanjutnya itu dari sini ke tengah, sini dan sini itu bagaimana? Oke. Oh, ini kelebihan 1. Akan aku geser. Nah, kalau kita lihat sama-sama ya. Nih. Ini kan satu pose. Nah, gerakan ini sebenarnya itu gini. Kalau kita lihat di sini, kita play aja ya. Play. Nah, itu kira-kira ada gerakannya, ada nahan-nahan nggak di tengahnya? Sampai ke gerakan bagian sininya. Nah, soalnya gini, ada jebakan untuk orang-orang yang baru belajar metode Blocking Plus. Mereka itu semua harus berpikir, oh berarti di antara satu pose dan pose lainnya harus kita bikin breakdownnya semua di sini. Kayak harus ada is in, is out, is in, is out, ya, gitu. Untuk belajar awal-awal nggak apa-apa, kalian coba aja dulu biar tahu. Kalau misalnya ini kalian tambahin is, gitu ya, ini juga tambahin is in, tambahin is out, lalu kalian geser lagi, ya. Di sini juga antara pose ini dan ini, kalian juga perlukan hal yang sama, tambahkan is in-nya, tambahin tengahnya, ya, tambahin lagi is out-nya, gitu ya. Semua dibikin sama kayak gitu. Ini akibatnya apa? Nih. Kelihatan kan? Di bagian sini kan kita tambahin is, di sini is akhir. Di sini kita tambahin is awal. Otomatis di bagian-bagian tengah ini itu berasa kayak agak ketahan gerakannya. Mungkin kalau aku play gini, tuh, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini aku sedikit spline sedikit ya, supaya mungkin kalian lebih mengerti aja maksudnya gimana. Ini kalau semuanya aku select, lalu aku spline, ya. Nih. Nah, kelihatan nggak? Kalau di tengah-tengah ini ada kayak nahannya. Nih, lihat lagi ya.
Tuh. Nah, itu karena semuanya kita perlakukan antara dua pose itu ada is in is out-nya. Sedangkan kalau kita lihat referensinya ini, nih, pada saat dia naik ke atas, tuh, dia agak nahannya paling di atas sini, sebelah sini ya, di bagian antisipasinya ini. Tapi di bagian tengahnya ini, itu kayak mulus-mulus aja kan, sampai akhirnya dia agak nahan di sebelah sini, baru turun lagi nahan, ya kan? Nah, otomatis dari sini ke sini itu nggak boleh ada is in is out-nya gini. Oke? Jadi kalau kita kembalikan, ini semua kita delete, ya. Kita delete, lalu ini semua di graph editornya kita balikin ke metode step. Nah, ini kan jadi tengahnya. Berarti di sini cukup kita kasih is aja sedikit, lalu ini jadi tengahnya itu ya udah kita biarin aja dia jadi tengah yang baru. Nih, dari is dia ke tengah sini, baru di sini setelah tengah ini baru jadi is yang baru lagi. Nah, jadi kurang lebih gini. Is di sini dia napak ke sini, dan ke sini. Tuh, kayak gitu, ya. Oke. Nah, mungkin kalau kita sedikit spline biar lebih ngerti ya, biar kelihatan bedanya gimana ya. Nih. Tuh. Jadi lebih make sense kan? Dimana di sini dia naik, nahan, di sininya tuh gerakannya nggak ada yang nahan-nahan di tengahnya kayak tadi, karena ini gerakannya kayak smooth gitu aja. Oke, nah tapi ini tetap kita harus balikin dulu, jangan langsung di spline, karena kita masih mengatur plan-plannya dulu, ya. Nanti kita akan rapikan lagi kakinya segala macamnya dulu. Nah, setelah dari sini ke sini, nah dari sini gerakan yang nahan ini, weight shift ini ke gerakan yang akhir ini, itu kelihatannya ada overshootnya atau cuma is in is out. Nah, kalau cuma is in is out, ya ini bisa dibikin cuma kayak is, balikin ke tengah, balikin lagi ke akhir. Nah, gitu kira-kiranya. Shred. Nah, kalau ini bingung, ya, kan aku bilang minimal tuh jedanya antara dua-dua ya. Nah, ini bisa disamain juga 2 frame. Nah, nanti baru kita timingnya kita atur-atur lagi sesuai yang cocok tuh gimana. Nah, jadi minimal antara ini kalau kita lagi nge-breakdown di Blocking Plus itu jedanya adalah 2 frame. Nah, baru kalau ini semua udah jadi gini, nah saatnya kita breakdown dia lebih lanjut. Nah, contohnya aku mau fokus ke badannya dulu. Kita lihat badannya dulu ya. Ini mau naik ke atas. Oke. Nah, pada saat dia ke sini, nah, ini aku ngerasa kita bisa lebih nge-push lagi gerakannya. Kalau kita rasa gerakannya kurang banyak ya. Kalau enggak ya udah cukup segitu aja. Nah, di sini kita lihat kan. Nah, mungkin di sini ya yang paling kelihatan adalah kakinya. Kalau aku ngerasa kakinya di sini pas dia naik ini, pas dia pindah ini kelihatan kayak kurang naik ya. Habis naik, mungkin di bagian sini aku bisa lebih naikin lagi, ya, sama diatur agak mulai gerak ke sana. Nah, kita bisa breakdownnya kayak gitu, mulai gerak ke sana. Nah, dan di sini itu kan dia mulai napak. Nah, ini kan kelihatan kaki yang sebelah kirinya ini, nih, kayak ada gerak-gerak gini kan. Nah, itu bisa, misalnya supaya nggak di sini tembus, aku copy paste dari gerakan sebelumnya. Atau mungkin di sini kalau enggak aku ganti ke tadi kan is gini, ya kan? Kita bisa ganti agak tengah biar kelihatan dia mulai naik mungkin di sini. Ya. Ini dia napak. Cek badannya. Oh, sorry, ini badannya kurang kegeser tadi. Jadi badannya juga harus digeser semua supaya bagus ininya. Tengah. Wait. Ini tadi kurang is ya di sini. Maksudnya gini kan? Ya. Sorry tadi ada yang miss sedikit. Jadi dari sini dia mulai naik kan? Ini ada isnya. Dia mulai naik ke atas, baru turun ke bawah. Nah, kalau di sini tapi kita ngeliat nih kakinya itu kayak turunnya pelan-pelan semua. Kelamaan di sini. Kalau kita lihat referensinya lagi, pada saat dia turun, nih, dia naik, terus habis itu langsung turun ke bawahnya lumayan cepat.
baru badannya mulai mengejar ketinggalannya. Ya, di sini kalau kita lihat nih, kakinya kayak turunnya itu berbarengan banget sama badan. Jadi seperti aku bilang, mungkin dulu sebelum-sebelumnya ya, blocking plus itu adalah waktunya kita mengatur mana bagian tubuh yang gerak duluan, mana yang bagian yang ketinggalan. Nah, itu kita bikin di sini. Jadi biasanya kalau orang melangkah gini, agar tidak jatuh, kaki itu harus napak duluan sebelum badan nyampe. Jadi setelah dia naik di sini, mungkin kakinya aku bisa bilang di sekitaran sini aku bikin dia sudah menapak. Jadi aku copy paste di sini. Jadi di sini juga sudah ke paste sama. Nah, ini aku mungkin bisa kasih tengah. Nah, jadi dia napak baru badannya nyusul kayak tadi barusan. Nah, tuh. Jadi kalau secara rough kita lihat di sini tuh. Gerakannya itu kayak gitu, dia gerak. Nih, kakinya gerak naik. Nah, kalau ini terlalu tinggi ya. Ini kan tinggi ya. Di sini dan sini itu terlalu jauh jaraknya ya. Nah, kita bisa kasih tengah. Nih, jadi dari sini ke sini jadinya tuh. Jadi lumayan kelihatan smooth perpindahannya. Sama juga ini lututnya juga dari sini ke sini dikasih tengah biar dia enggak geser-geser. Ya, dari sini dia napak baru badannya pindah, baru kakinya pindah. Nah, kelihatan kan kalau dari blocking plus ini itu ada kakinya nih. Kan dia naik duluan, terus tiba-tiba kakinya itu pada saat badannya belum selesai gerak, kakinya itu sudah mulai menuju ke gerakan selanjutnya, ya kan? Nah, baru di sini kakinya itu udah mulai ke menapak ke sana, ya kan? Nah, di tahapan blocking plus ini juga kita bisa lihat, kita bisa mulai nge-track arc badan, arc kaki. Nah, itu kita bisa mulai track. Nah, coba kita track ya gerakan arc badannya, kakinya dulu. Nah, di sini kalau kita zoom, nih, arcnya kayak kurang bagus aja nih, apalagi pas dari sini ke napak, ya. Jadi di sini kita bisa benerin. Nah, ini tengahnya ini kita bisa agak ke kananin lagi. Karena itu di screen, di bagian screen ini kita bisa Ctrl Shift klik kanan, kita ganti ke word. Kita pindahin ke sini. Nah, biar ini nanti kita mau bikin kalau kakinya itu arcnya itu bagus, ya. Di sini juga diatur, berarti yang bagian sini diatur agak sini. Ini juga agak sinian dikit. Oke, nah jadi gini, seret. Nah, ini mungkin untuk yang napak ini mungkin kalau terlalu cepat, coba kita geser di sini ya, copy paste taruh di sini. Di sini berarti kita bikin ada arcnya dikit. Kita bisa rotate juga dikit gini. Tuh. Jadi dia begini modelnya. Nah, itu. Tapi kalau di sini gara-gara aku pindahin tadi, kelihatannya ini kan badannya kayak udah mau jatuh. Ya. Sedangkan dia mestinya di sini udah napak. Jadi, kemungkinan besar ini bagian sini akan aku geser semua kakinya. Jadi pada saat di frame sini dia sudah napak, di frame ini ya, dia udah napak. Jadi ini bisa aku geser 2 frame ke depan. Nih, jadi kan kakinya seakan-akan gerak duluan, lalu dia napak. Nah, tinggal kita benerin lututnya yang kayak mengsla-mengsle ini, diatur aja. Nih, di key sebelumnya dari sini ya. Oh, dari awal itu belum pas, jadi dipasin dulu, baru dikasih ease-nya gimana. Ini tengahnya juga dikasih ease. Ini juga bisa diarahkan. Ini juga diarahkan sesuai dengan bentuk yang pasnya. Ini ke sini itu diarahin juga tuh. Dibagusin. Ya. Nah, habis itu badannya juga di track juga sedikit. Di sini kita bisa track ya. Kita lihat lagi. Udah bagus belum bentuknya? Nih, kalau ini kan rata semua ya, kelihatannya ya. Nah, di sini bisa dibikin agak, misalnya agak turun ke bawah misalnya. Nih. Tapi kalau turun ke bawah gini, berarti kita agak sedikit ubah
ininya breakdownnya tuh, biar dia kelihatannya agak kayak ada arcnya ke bawah gitu loh ya. Nah ini kasih is ya kan. Nah ini ke sini seret. Nah pada saat pindah ke sini, nah ini juga diatur, dibikin isnya agar dia bagus arcnya. Oke. Nah kalau misalnya bagian ini arcnya bingung, udah arcnya itu nantian aja dipelajarinnya. Yang penting kita tahu bagian mana yang harus dibikin lebih gerak duluan, mana yang ketinggalan. Oke, begitu aja dulu. Nah ini dipastikan juga semuanya itu geraknya nggak ada yang ketinggalan satu frame. Nah di sini kelihatan kan ada yang 2 frame. Ini di delete aja dulu. Jadi rapi. Kalau kita select semuanya itu, ini semuanya itu rapi. Nggak ada yang ketinggalan kayak satu frame, nggak ada yang beda-beda. Jadi seakan-akan kalau kita select semuanya, ini itu rapi. 2 frame, 2 frame, 2 frame, ataupun 3 frame, 3 frame, 3 frame, atau 4 frame, 4 frame, 4 frame. Gitu ya. Nah, ini aja dulu. Ini adalah yang namanya tahapan blocking plus.